Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough. But God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision, we step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Shalom, selamat pagi Jemaat yang terkasih. Mari kita bersuka cita. Hanya Dia sebab Raja di atas segala raja. Amin saudara. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Untuk hari yang baru, untuk anugerah yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapak kami bawa dalam doa untuk ibadah kami Tuhan. Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami udah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak buat kemuliaan namanya. Sebab hanya Dia Raja di atas segala raja.
bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang terhebat, yang penuh kasih. Puja syukurku hanya bagimu, penyelamat
jika pagi hari ini mulut kami masih bisa memuji, mulut kami masih bisa bersorak, mulut kami masih bisa mengucapkan syukur, semua tak lepas dari kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat bulan yang baru. 8 bulan berlalu Tuhan Kau tetap menyertai kami. Tak pernah Kau melepaskan kami Tuhan, sedetik pun. Haleluya Yesus. Terima kasih.
sebagai korban syukurku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Dengan segenap hatiku memuji Kau yang Tuhan. Dengan segenap jiwaku menyembah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang besar, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau junjungan hidup kami Bapa, Kau Allah buat setiap kami, Kau Raja, Kau Tuhan, Kau penyelamat buat setiap kami. Tidak ada yang bisa menandingi Kau Tuhan, hanya Yesus, Yesus yang terbesar. Kami mengangkat hati kami angkat tangan kami untuk Kau pagi hari ini. Kami nyatakan Kau yang berkuasa. Segala puji pengagungan bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Semuanya untuk Kau pagi hari ini Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa sebagai persembahan Tuhan yang hidup. Biarlah hidup kami berkenan, Kau yang melayakkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kau yang kudus, Kau yang mulia, Kau yang dahsyat. Segala umat memuji nama-Mu, menyembahkan Kau Terima kasih Yesus, melihat umat-Mu pagi hari ini. Tinggikan kebesaran-Mu, memuji nama yang hidup. Yesus, Kau hebat, Kau besar, kuagukan kuat kuasa-Mu, muliakan nama yang hidup. Yesus, Kau hebat, Kau besar. Engkau hebat, Engkau besar, Engkau maha besar. Bahkan segala kemahaan ada pada Engkau. Karena Engkau melampaui segala sesuatu. Engkau melebihi segala yang lebih tinggi. Engkau maha baik melampaui segala yang baik. Engkau Allah mujizat segala mujizat. Karena Engkau juru selamat kami, gembala agung kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hosana, 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 hosana. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan Yesus, gembala agung kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan anak-anak-Mu, tebusan-tebusan-Mu masuk kepada bulan yang ke-8 dari tahun 2026. Tidak semua Engkau beri izin, tetapi kami berada di sini pada tanggal 2 Agustus. Menunjukkan bahwa tugas kami belum selesai. Dan karena Engkau masih menugaskan kami untuk melanjutkan kehidupan, membawa misi yang berasal daripada-Mu, pengutusan yang daripada-Mu, maka Engkau bukan pula Allah yang sekedar mengutus, tetapi juga membekali anak-anak-Mu. Tuhan, di bulan Agustus kami hendak melihat kembali akan kasih sayang-Mu, akan segala pemeliharaan-Mu, Providensia Dei. Maka
Maka kami mohon izin dari Engkau Tuhan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau sudah berpesan. Maka kami hendak melihat akan firman-Mu yang maha suci. Hamba-Mu kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, urapi oleh Roh Kudus. Urapan yang sama mengurapi seluruh yang hadir, seluruh jemaat yang Kau kasih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat siang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masuk pada bulan Agustus. Kasih Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara, dan di bulan Agustus ini satu bagian dalam firman Tuhan yang menunjukkan akan pemeliharaannya kita hendak jadikan sebagai dasar sebelum kita menerima perjamuan bulan Agustus, yaitu Tuhan Gembalaku. Ya, saya tunggu sampai semua beroleh tempat duduk. Ya. Dari Mazmur 23 yang terkenal kita akan membaca, saudara, bersama-sama sudah terpampang di depan. Mulai dari ayat yang awal sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Siap saudara, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Itu dibaca di semua gereja purba sampai gereja akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan ditulis oleh Daud sehingga diberi keterangan di atasnya, yaitu sebagai Mazmur Daud atau Mizmor Daud. Ya, tulisan Mazmur ini adalah syair, dibuat nyanyian, dibuat puisi, dijadikan sebagai liturgi dalam gereja-gereja untuk dibaca. Bahkan sebelum ada gereja, orang-orang Yahudi, yaitu pendahulu kita, pendahulu gereja juga membaca itu bahkan dengan cara litani, yaitu sahut menyahut. Ya, sebagian menyebut lalu disahut atau disusul dengan yang berikutnya dan seterusnya. Nah, apapun liturginya, saudara, di sini yang terpenting adalah makna realitas, yaitu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Adonai El Roi, Adonai Roi. Artinya Tuhan itu gembala kita. Berarti kalau beliau gembala, kita digambarkan bagaikan domba-domba yang dipimpin, dipelihara, dijaga, dicarikan tempat di mana kita bisa makan. Bahkan kemudian waktunya beristirahat juga beliau yang paling tahu tempat mana yang paling tepat untuk peristirahatan, yang bukan hanya untuk tubuh tetapi juga untuk jiwa, saudara. Nah, kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sebagai gembala yang memimpin, memelihara, menjaga, melindungi kita sebagai domba-dombanya. Maka domba itu yang adalah pada posisi kita merupakan bagian dari ranking tengah. Ranking tengah itu artinya bahwa ada tingkat-tingkatan ikut Tuhan, dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, kemudian umat dijadikan serupa dengan domba, itu letaknya ada di tengah-tengah, saudara. Karena ada yang tingkatan paling rendah,
orang-orang yang dipanggil menjadi umat kepunyaan Tuhan itu adalah menjadi pasir di tepi laut. Firman Tuhan berkata seperti pasir di tepi laut umatku Israel, tetapi hanya sedikit yang diselamatkan. Karena jumlahnya kita tidak bisa menghitung pasir coklat, pasir putih. Seperti di pantai saudara kita tidak bisa menghitung, tapi firman Tuhan katakan itu tingkatan yang paling rendah. Karena apa? Cuma sedikit saja dari butir pasir itu yang kemudian Tuhan ambil lewat seleksi sesudah penempaan. Sebagaimana saudara-saudara tahu bahwa ketika keluar dari tanah Goshen, lalu mereka harus masuk ke tanah perjanjian, maka kemudian bukan seluruhnya yang keluar itu masuk ke Kanaan, tetapi Tuhan pilihi. Tingkat yang paling rendah adalah orang Kristen pasir. Kenapa paling rendah? Karena diinjak-injak. Kalau saudara pergi ke Pantai Siung misalnya, kenapa namanya Pantai Siung? Dari sini sampai ke Semin, terus Semanu, kemudian masuk ke Purwodadi, bukan Purwodadi sini, tapi Purwodadi Gunung Kidul, ya, Tepus Purwodadi. Lalu ada batu bentuknya seperti taring, maka namanya Pantai Siung. Lalu kita melihat pasir, lalu saya ingat di situ ada kerang, kemudian ingat akan firman Tuhan. Waduh, sebanyak itu orang tidak mungkin menghitung pasir. Tapi firman Tuhan katakan apa? Begitulah orang Israel dipanggil, tetapi cuma sedikit saja yang diselamatkan, selebihnya diinjak-injak. Sehingga di situ ada bekas kaki-kaki, bekas sandal, bekas sepatu di bawah kaki. Ya, letaknya saudara, maka rendah. Tuhan mengendaki ada tingkatan yang lebih dari itu. Maka surat 1 Petrus menyebutkan, engkau dijadikan sebagai batu-batu hidup rumah Allah. Sehingga Tuhan yang adalah roh berkenan bersemayam atau bertahta, dan tempat tahtanya itu sakral, maka harus ada semacam kuil atau rumah atau bait. Nah, bait itu tersusun dari batu-batu, bataku atau apa saudara, tetapi firman Tuhan katakan bahwa anak-anaknya, para tebusannya itu hendaklah menjadi batu-batu rumah Allah, tempat Roh Kudus bersemayam. Tetapi saudara, apakah itu ranking yang ada di atas pasir, yaitu batu itu juga merupakan tempat yang sangat terhormat dan tidak ada yang lebih tinggi? Tentu ada yang lebih tinggi, ya. Karena batu diam saja di situ menjadi tempat kemuliaan Tuhan bertahta, tapi kan diam. Bisa kotor, harus dibersihkan. Ada yang lebih tinggi daripada pasir, ada yang lebih tinggi daripada batu, yaitu menjadi hamba-hamba. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba itu berarti menjadi suruhan, jadi kurir. Itu loh seperti yang jaket hijau, bawa ransel, bawa tenggok, kadang nyerempet karena tenggoknya kiri kanan. Isinya sampai tinggi, ya kena angin, pakai jaket hijau. Tapi tidak semua yang tulisannya Gojek, pandai Gojek. Ya. Karena ada yang jaketnya hijau, tulisannya Gojek, tapi ternyata itu intel atau polisi, ya mau menangkap rampok. Saudara, menjadi kurir, jadi suruhan. Ada Kristen pasir, ada Kristen batu rumah Allah, ada Kristen hamba. Hamba itu mengerti kewajibannya, disuruh-suruh, tetapi persoalan-persoalan pribadi dia tidak berhak karena cuma hamba. Ya, itu hamba. Adakah yang lebih tinggi? Ada. Yang lebih tinggi dari hamba adalah murid Tuhan. Maka di dalam perjanjian baru itu ada 12 murid Tuhan. Di bawahnya murid apa tadi? Hamba. Di bawahnya hamba apa? Ada batu. Tapi antara batu dengan hamba masih ada, yaitu di situ. Yaitu yang namanya domba. Sehingga kemudian saudara-saudara kita dari GKJ itu ada yang nyanyikan Gusti Yesus pangen mami. Pangen itu artinya juru penggembala.
Kulo mendo kagungannya. Kulo mendo itu domba. Kagungannya artinya saya kepunyaan beliau. Jadi ada yang lebih rendah daripada hamba, yaitu Kristen domba. Dituntun, kemudian kalau takut dia berteriak mbek. Kalau lapar mbek, tapi tidak ngerti kewajiban. Tetapi kalau hamba mengerti kewajibannya. Jadi Kristen hamba sebenarnya lebih tinggi daripada Kristen domba. Karena domba itu minta-minta dan dipelihara. Selebihnya dari Kristen yang namanya hamba ada Kristen murid. Tapi 12 murid itu saudara kemudian Tuhan didik begitu rupa. Sehingga ketika lewat seleksi beliau berkata engkau menjadi sahabat. Sahabatnya Tuhan Yesus lebih tinggi daripada murid. Kalau sahabat berarti ada rahasia, ada hal-hal pribadi yang mana Tuhan itu sharing, berbagi. Yang mana kepada hamba tidak dikasih tahu, kepada murid tidak dikasih tahu, tapi begitu akrab sekali dari hati ke hati menjadi Kristen yang namanya sahabat. Adakah yang lebih tinggi dari sahabat? Ada. Yaitu 2 Korintus pasal 11, Paulus berkata, aku mempertunangkan engkau dengan satu laki-laki. Maka jemaat Tuhan itu digambarkan sebagai perempuan-perempuan meskipun banyak prianya saudara. Tetapi digambarkan secara feminin yaitu Putri Sion. Kemudian diantarai oleh Mak Comblang, bukan Mak Comblang tapi Pak Comblang karena Paulus berkata bahwa aku mempertunangkan, berarti Mak Comblangnya laki, saudara, yaitu Paulus. Ditunangkan dengan satu pria kudus yaitu Tuhan Yesus, menjadi tunangannya Tuhan Yesus. Dan kelak pada akhir zaman akan dijemput, diboyong menjadi mempelai perempuan. Itulah tingkat-tingkatan di mana dari yang paling bawah pasir, ada batu, ya, ada domba, ada hamba, ada murid, ada sahabat, ada tunangan, ada mempelai. Jadi domba di sini Tuhan jadi gembala, itu tingkatannya orang berada di tengah-tengah. Dan tentu itu harus meningkat menurut kehendak Tuhan, saudara. Ya, mulai dari yang pertama, Adonai Rohi Tuhan gembalaku, di bawahnya adalah halaman berikut, lihat. Nah itu, takkan kekurangan aku. Adonai Rohi Lo Ezar. Lo Ezar itu di teks aslinya bahasa Ibrani tak butuh yang lain-lain. Dulu ada jemaat di sini yang sudah pindah punya ayah. Kadang-kadang saya telepon begitu beliau pensiunan, badannya kurus. Di rumah rajin sekali jam 9, jam 10 itu kemudian berdoa dalam bahasa Jawa. Duh Gusti ingkang tresno dateng kawula, lalu berdoa, lalu mendoakan anak cucunya. Tiap hari gitu, terus sakit. Kemudian dia ikut, beliau itu ikut anaknya yang di Solo. Lah kami tinggal di Solo, kemudian kami cari. Saya sama Bu Andasa ke rumahnya, ke rumah putranya, kemudian membawa perjamuan, tambah kurus ya. Lalu berdoa kepada Tuhan, imannya tidak putus sampai saat-saat terakhir kami tidak ada di situ. Keluarga berkata bahwa sudah tidak butuh lain-lain. Dahar mboten kerso, ngunjuk mboten kerso, ya minum tidak mau, makan tidak mau, dahar tidak mau. Beliau berkata, saya cuma ingin satu, Tuhan Yesus. Sudah tidak mau makan, ya minum tidak. Pokoknya berdoa terus inginnya cuma satu. Baru ngerti saudara yang namanya apa? Mazmur 23 ayat 1 bunyinya Lo Ezar. Lo itu tidak. Ezar artinya ya butuh yang lain-lain. Itu suatu tingkatan di mana orang yang sudah sampai pada tingkat tertentu. Dia sudah tidak butuh yang lain-lain lagi. Dan kemudian kita melihat itu ada pada orang percaya yang sebentar lagi mau dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak butuh cap jahe itu tidak butuh saudara. Suike mboten kerso ya, tidak mau. Seleranya hilang, minum pun tidak mau.
Cuma satu, itu apa? Adonai Elohim di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya melihat sendiri yang namanya apa? Yang mau dipanggil Tuhan seperti itu. Kalau masih sehat biasanya masih kepingin yang lain-lain ya. Belum punya jodoh, cari jodoh, minta sama Tuhan. Belum punya kerjaan, kepingin punya pekerjaan. Kena PHK, minta lagi sama Tuhan yang lebih baik. Betul? Terus kalau kekurangan barang, sarana, saya enggak punya kendaraan, lalu minta sama Tuhan bekerja, dapat kendaraan, masih butuh yang lain-lain. Tapi ada satu tingkatan puncak, maka kemudian di sini ditulis pakai huruf merah, saudara, bahwa sang gembala itu menuntun untuk sampai pada titik kulminasi di mana orang tidak berjalan datar. Celaka kalau orang berjalan datar terus, tidak ada peningkatan, tidak ada naik gunung. Lah yang ironis dan tragis adalah orang tambah tua, sudah mendekati tubuhnya, sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tinggal maaf mengkis-mengkis, tetapi datar. Ya, yaitu apa? Butuhnya seperti waktu masih sehat. Jadi ingin itu, ini, itu, tapi tidak bisa, sehingga marah sekali. Datar dalam hal apa? Kebutuhan. Tetapi firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa kegembalaan Tuhan itu adalah kegembalaan di mana selain memberi makan, memberi perlindungan, beliau itu juga adalah penuntun maha guru yang menuntun arahnya kemana? Sampai ke puncak ketika hidup di bumi ini, di mana puncak dari perjalanan kehidupan kita cepat atau lambat akan sampai kepada titik di mana kami tadi melayani berapa tahun yang lalu itu, Bapak yang sudah dipanggil Tuhan itu, mboten betah nopo-nopo, beliau berkata begitu, namung setunggal Gusti Yesus, berdoa lagi sampai dipanggil, badannya kurus. Sudah ndak butuh lagi apa-apa, lo ezer itu artinya ya. Puncak dari tuntunan Tuhan dan Tuhan sudah sangat rindu. Ayo terus nak, terus cuma butuh aku, tinggal nyeng saya ambil gitu ya. Itu puncak tingkatan butuh atau needs, human needs, kebutuhan manusia di dalam Tuhan. Terus halaman yang berikut ya. Ia membaringkanku di padang berumput hijau, ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Maka ditulis dengan huruf hijau, 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 hijau. Padangnya hijau, ada airnya, menyegarkan jiwa. Tuhan ngerti karena beliau yang mendesain kita, toh saudara. Kita bukan dibuat oleh seorang insinyur jadi robot, bukan. Tetapi kita makhluk yang adalah makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani yang bikin Tuhan karena beliau yang mendesain, beliau ngerti kebutuhan kita, saudara. Ya, kebutuhan manusia sangat butuh, jiwanya akan yang hijau-hijau, rindang-rindang, sejuk-sejuk, baik jasmani sampai dengan jiwani. Maka periksa cek rumah saudara, ada potnya enggak? Ada tanamannya atau enggak. Kalau enggak, kaca semua, semen semua, keramik semua. Mesti orang yang hidup di situ puluhan tahun tumbuh menjadi seorang yang kering. Ya, mesti wataknya. Lah kalau sudah telat umur 50 tahun ke atas, hidupnya dibesarkan di tempat yang enggak ada tanamannya sama sekali, saudara. Itulah salah satu kebutuhan manusia yang enggak ada, kasihan. Firman Tuhan mengajarkan bukan hanya roh, perkara ngeroh terus, tetapi juga sampai kepada materi, ya, kebendaan yang bisa dilihat. Kita bukan hanya sebagai makhluk daging, darah daging, tetapi juga ada jiwa. Salah satu kebutuhan jiwa adalah dekat rumput, dekat pohon, dekat yang namanya petetan. Meskipun itu bukan rondo bolong. Enggak apa-apa, ya yang lain kan banyak yang bagus, ya toh, saudara. Meskipun itu bukan jemani, enggak apa-apa, ya, bikin rusak harga ya saudara. Barang elek didol jutaan, ngawur aja, saudara. Jangan percaya. Pokoknya apa? Ada tumbuhan. Ketika manusia diciptakan semua sudah disiapkan dulu, yaitu Taman Firdaus, Taman Eden, baru manusia didatangkan, diciptakan.
sudah siap tempatnya. Tidak ada sejarahnya Adam diciptakan dimasukkan ke dalam apartemen. Isinya lift, kamar, tembok, keramik, kaca, rumah kaca. Oh bukan, ya tetapi apa? Ada air, ada tumbuhan, ada ikannya, ada hewan-hewan. Coba cek rumah saudara, karena di situ mempengaruhi sifat karakter saudara yang tinggal di situ. Nah ada yang alasan karena malas, oh enggak ada tempatnya kok. Lah kan pot kecil kan ada saudara ya. Itu dari yang jasmani atau materi, tetapi juga mempengaruhi akan yang namanya kebutuhan dari jiwa. Enggak mau toh tumbuh punya cucu, punya anak, tumbuhnya menjadi orang yang enggak ngerti empati ya. Derek Bilo Sungkawan itu apa ya, cuma intelektual aja enggak punya. Enggak punya perasaan, itu karena tumbuh di dalam kekeringan, saudara. Tuhan itu berkata dalam kegembalaannya kita itu dituntun, kalau dituntun ya harus nurut. Maka segala lingkungan kehidupan kita harus penuh dengan atau dikelilingi dengan yang namanya flora dan fauna. Kalau enggak ada lahannya ya kecil-kecil saja. Sambil nyanyi atau nyemproti, pss, 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 ya semproti. Ku bersyukur, sehat enggak? Daripada melak muni-muni ya itu sudah enggak sehat. Dibesarkan di mana saudara ya? Ia membaringkanku di padang berumput hijau, dia mengerti the best rest. The best rest. Tempat terbaik, posisi terbaik dari orang yang membutuhkan apa? Istirahat. Kan saudara udah aktif terus. Berapa jam? Lalu punya jadwal, oh umurku segini, berarti jam istirahatku juga harus disetel. Kegiatanku dibatasi segini. Lah pada saat istirahat itu adakah yang namanya hijau-hijau? Paling enggak saudara memandang. Siapa yang punya taman di sini, puji Tuhan ya. Ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Loh ada hubungannya ya materi sama jiwa. Bisa menangkap saudara itu didikan firman seperti itu. Jadi kita bukan hanya diajari surga, malaikat, roh kudus, tetapi juga sampai ke soal materi-materi. Amin. Ini kok keliru di pinggir ya, mestinya di tengah. Terus berikut. Yuk berikutnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Saudara bukan jalan R. Suprapto, di jalan yang benar, bukan jalan Iskandar Dinata, tetap nomor sekian, tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Kasihan saudara yang masuk ke ICU itu sudah gini-gini. Ya. Sabar siap no aku kurang ngerti dalane, waduh kasihan ada orang begitu yang nunggu ya enggak ngerti. Sudah nafas tinggal ya. Lalu tuntunan aku orang ngerti dalane. Lah aku ya orang ngerti lah saudara, kemudian apa? Kasihan. Sehingga cuma dibacakan hafalan-hafalan apa. Saudara tugas gereja apa? Saudara memperkenalkan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita melalui perjalanan hidup tapi tidak mentok sampai ke makam karena ada jalan berikutnya. Itulah yang gambarnya adalah ada salib. Dimana kalau tidak lewat jalan itu, awas di bawah jalan itu ada api. Dimana api itu kemudian memberi siksaan kepada orang-orang meninggal. Padahal kalau sudah meninggal masuk ke sana enggak bisa keluar. Karena ada cerita Lazarus sama orang irit-irit pelit bin medit ya yang kemudian berteriak-teriak, menjerit-jerit dan berkelojotan. Lalu teriak-teriak dan melihat dari jauh kepada Lazarus. Lazarus ada dalam pelukan Abraham. Tolong berikan saya setetes air saja, sangat kesakitan. Saudara enggak sesuatu yang sangat
membuat orang frustrasi di atas segala frustrasi, yaitu kesadaran bahwa aku tidak akan bisa keluar lagi dari situ. Nah, kesadaran itu yang membuat super frustrasi. Kesadaran bahwa aku tidak bakal keluar. Maka Mazmur ini menunjukkan jalan yang benar itu, yaitu beliau yang ditumpahkan darahnya dan tubuhnya diberikan menjadi korban untuk menebus kita. Menebus kita. Adakah ucapan syukur saudara? Beliau jalannya. Ya. Sehingga ketika kita berdoa jangan hanya apalannya minta-minta kebutuhan kita harian saja. Tetapi hendaklah mengucap syukur bahwa engkaulah jalan bagiku yang membuat aku menemukan kebenaran. Kebenaran ya beliau itu sendiri karena beliau berkata akulah jalan tetapi juga kebenaran. Kebenaran itu diperuntukkan buat orang salah. Siapa orang salah? Ya kita tiap hari ada banyak salahnya. Salah ngomong, salah pikir, salah tindakan. Butuh apa yang benar. Supaya salah kita itu dihapus menjadi benar. Tidak bisa ditebus pakai ayam hitam. Tidak bisa dibayar pakai menyewa wayang yang lakonnya Murwokolo. Pernah di Sedadi ada? Oh, ada ya. Di mana nyewa semalam berapa puluh juta dalangnya. Ya. Ceritanya Murwokolo. Lalu tujuannya apa? Untuk membirat dosa. Ya. Membirat dosa itu menghapus dosa atau membuang sial. Apakah orangnya jadi benar? Punya dosa jadi benar? Tidak bisa karena apa? Kebenaran itu hanya diperoleh melalui sang jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk memperoleh hidup kekal, beliau itulah yang telah disalibkan dan bangkit. Ya. Dan kemudian oleh karena namanya, nama apa? Jaminan. Jadi untuk sampai kepada surga harus membawa nama jaminan. Tidak bisa kalau ditanya jaminanmu namanya siapa kok mau masuk surga, harus bisa menjawab. Ya, tidak bisa sembarangan nama pendetaku, oh Rapayu begitu, tidak laku. Nama wali kotanya tidak laku, nama konglomerat paling kaya tidak laku. Sudah ditolak. Untuk masuk ke surga harus membawa nama jaminan. Saya dulu pernah dicalonkan jadi pendeta di GKJ Kerten, saudara, dicoba sampai hampir setahun. Terus ada majelisnya jajasan, kemudian ngerti, loh ini SIM-nya panjenengan mau habis, diperpanjang ya di Samsat. Tapi saya pesan nanti sebut nama saya. Ini seorang Pak Guru, ternyata dia adiknya Pak Polisi yang di Samsat itu. Bilang kalau dari saya Pak Sutimin gitu. Nah, sungguh, jadi saya kemudian ngurus SIM itu dengan membawa nama Pak Guru yang ternyata adiknya Pak Polisi dalam. Harus ada namanya relasi. Masuk ke surga apa lulus tes? Oh, enggak ada orang lulus tes namanya Taurat itu orang gagal semua, enggak ada lulus. Harus ada relasi. Relasi harus bawa nama. Maka Kisah Para Rasul pasal 4 itu menyebutkan satu nama, tidak ada satu nama pun yang diberikan kecuali yang dalam namanya, maka kita beroleh keselamatan. Itulah nama Tuhan Yesus. Jangan bawa nama yang lain. Ya, saudara. Itulah jalan kebenaran dan hidup yang namanya adalah jaminan ke surga. Amin. Terus berikut. Saat kita harus disertai melewati bahaya maut, saudara, bumi ini penuh dengan bahaya-bahaya. Saudara beli sepeda motor cash saja di jalan dicegat 6 orang. Ini nomornya double sama ini, menurut ini ndak lunas. Ya. Kemudian orang hitam-hitam mengerubuti, dipegang dan seterusnya. Waduh, padahal ibu-ibu dikeroyok orang 6 mau diram. Ini mau kami tarik. Kendaraan beli cash yang mau ditarik. Jadi bukan hanya di Bandung, Bogor, Semarang, Jogja.
Sampai ke Solo ya, di Purwodadi enggak ngerti. Bahaya enggak? Ibu-ibu satu dikeroyok wong 6 gimana coba? Yang paling gampang dicabut apa? Kunci kontak saudara itu. Mau lari enggak bisa dicegati. Saudara, di bumi saja sudah banyak bahaya. Deg-degan ya. Apalagi di tempat sepi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lembah kelam itu juga sampai kepada saat-saat orang mau dipanggil Tuhan. Melihat yang aneh-aneh, harus menyeberang ke alam seberang. Suatu proses yang sangat menegangkan. Jelas-jelas butuh sang gembala itu. Karena melewati lembah kelam itu saudara, maka ada banyak roh yang tidak baik, roh-roh jahat yang mau merebut nyawa. Bahkan orang percaya pun nyawanya mau direbut kalau dia tidak punya jaminan keselamatan, saudara. Ngeri bukan? Tetapi orang di dalam Tuhan, dia percaya aku sudah dimeteraikan dalam baptisan air, ada meterai Roh Kudus, ada meterai darah Tuhan Yesus. Tubuhnya memeteraikanku, darahnya memeteraikanku. Dan kemudian itulah yang menjadikan engkau besertaku. Tuhan Yesus beserta kita, sehingga melewati lembah kelam kita takut. Tuhan tolong ya, saya takut. Tetapi apa? Dia bawa senjata, gadamu, tongkatmu, itu menghibur aku. Artinya apa? Kalau ada yang berani mau merebut saudara, dia pukul. Ya, dia mengawal umat tebusannya. Amin. Jadi saudara-saudara, itu ada pengawalnya Tuhan sendiri, yaitu beliau besertaku. Tapi kalau saudara tidak bergaul dengan beliau, maka yang menyertai saudara bukan Tuhan beserta engkau, tapi roh yang lain. Roh judi, ya, roh apus-apus, roh manipulasi, roh macam-macam saudara. Ya, sehingga ketika dalam bahaya itu kemudian teriak-teriak sama Tuhan, memangnya kamu siapa? Yang menyertai kamu sudah ada yang lain kok. Loh, ngeri enggak? Makanya hidup di bumi ini sangat menentukan siapa yang menyertai kita. Sehingga ketika masuk dalam bahaya, maka di situ ditentukan siapa yang biasanya beserta kita, maka dalam bahaya itu pun menyertai. Pastikan bahwa yang menyertai adalah Gembala Agung kita yang sudah ditumpahkan darahnya, menebus kita. Gadanya, tongkatnya yang mengawal kita. Terus berikutnya, Providensia Dei artinya pemeliharaan oleh Allah. Dei itu Deu. Deu atau Dei artinya Tuhan. Providensia artinya pemeliharaan. Saudara, ada saat di mana kita dipelihara dengan cara Tuhan mengejek. Mengejek siapa? Musuh-musuh diejek. Waktu dikepung saudara, beberapa kali Raja Israel dikepung. Raja Hizkia, Raja Yosafat dikepung oleh musuh, beliau berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengejek musuh-musuh itu, di mana yang dikepung malah dipelihara. Saudara juga bisa dikepung oleh banyak yang membahayakan. Dan pada saat itu malah kita itu disediakan hidangan, malah makan enak. Loh gimana coba? Ngenyek enggak? Ngenyek, legal enggak? Oh legal, Tuhan yang suruh engkau makan kok. Yuk pesta yuk kamu anak-anak. Lah saya baru dikepung, enggak masalah itu urusanku. Nanti tak tendangi musuh-musuhmu. Mangan no, ya saudara. Malah kita disuruh pesta, itu engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi kita dihadapkan kepada bermacam-macam bahaya, orang jahat, roh-roh jahat, di mana kita tidak bisa bergerak. Tapi Tuhan justru bikin pesta. Makanya siapa dalam bahaya, jangan langsung marah-marah. Mungkin Tuhan mau bikin pesta buat saudara. Justru pada saat saudara di dalam bahaya. Itu loh saudara, pegang ya, dibawa pulang firman ini. Itu yang ada terletak di ayat ke-5. Terus berikut. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Di dalam kerajaan Israel saudara yang diurapi ada 3. Untuk jabatan raja diurapi itu apa? Dikucuri minyak itu loh ya. Sebagai tanda bahwa ini diwisuda resmi.
ditumpangi tangan, engkau resmi menjadi raja, disertai Tuhan, dituangi minyak. Selain raja, imam, satunya nabi. Saudara, kita bukan nabi, bukan imam, bukan raja, tetapi kalau Tuhan mengurapi kepala kita, artinya kita itu dari awam dijadikan orang penting, seperti raja, seperti imam, seperti nabi. Buktinya apa? Mengurapi kepalaku dengan minyak. Lah yang menulis memang Daud, lalu kemudian memang sungguh-sungguh jadi raja, saudara. Tetapi bagi kita sekalian orang percaya, meskipun tidak duduk dalam istana, tidak menjadi imam, tidak menjadi nabi, tetapi Tuhan berkata, engkau kuurapi dengan minyak. Artinya apa? Dijadikan orang penting, bukan orang sembarangan. Maka jangan ada yang minder. Nah, rumahku kecil, aku orang sederhana, keturunan orang sederhana. Enggak apa-apa, tapi kan miliknya raja di atas segala raja, betul? Ya. Milik raja di atas segala raja, kita dijadikan orang penting. Buktinya diurapi, ditabiskan menjadi kepunyaan Tuhan. Amin. Maka miliki kegembiraan iman seperti itu. Itulah yang ada pada ayat kelima. Terus di bawah ayat terakhir sampai ke bawah. Mari halaman berikut. Nah, derajat atau level di mana segala yang baik bukan lagi dicari, dikejar, ngupoyo, upo. Upo itu apa? Nasi satu butir diuyak. Ben aku iso mangan lalu kepalaku jadikan kaki, kakiku jadikan kepala, sikil tak gawe sirah, sirah tak gawe sikil. Rekoso bentoyong berangkat pagi-pagi. Yang namanya matahari belum terbit, pulangnya matahari sudah terbenam. Jadi berangkat peteng, pulang peteng. Ngupoyo upo itu orang dunia. Betul enggak? Kerja keras benar, tetapi kalau kerja keras ngoyo bentoyong tidak alkitabiah. Karena janji Tuhan apa? Bukan ngupoyo upo tapi dioyak sego. Bukan uponya yang kita kejar, tetapi makanan pemeliharaan Tuhan kepada kita malah mengikuti kemana kita pergi. Biarlah aku penuh melimpah. Bukan ecek-ecek yang diberikan kepada kita, tetapi melimpah artinya kita diberi yang the best. Percaya enggak saudara? Tuhan kasih yang the best, penuh melimpah. Bukan sisa-sisa, punya gelandangan diberikan kepada saudara. Oh tidak ya, biarlah aku penuh melimpah. Diberikan yang number one, high quality. Sehingga ketika saudara mengklaim itu saya Tuhan kau memberi yang terbaik, amin. Kebaikan, kemurahan belaka mengikuti itu bahasa Jawanya kintil. Bukan ngupoyo upo tapi diuyak sego saudara. Lu kok mati TV-nya. Ya saudara, amin. Haleluya. Dan kemudian apa, seumur hidupku aku tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Di bumi ikut Tuhan, di surga ikut Tuhan. Haleluya. Ya. Oleh kuasa darah-Mu, ya, Kau telah tebus dosaku. Mari saudara kita mengucap syukur. Oh, hosana, hosana, hosana. Glory, hosana, hosana, hosana. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur, syukur, syukur. Kau gembala agung kami. Syukur, syukur. Gembala pemelihara kami. Kami mengucap. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kehadiran bawa persembahan ke tempat
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Engkau gembala agung kami yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang amat mahal karena seharga nyawa-Mu yang sudah Engkau relakan menjadi korban amat mahal dan kami hargai. Dan ketika Engkau menjadi darah dan daging dan dirusakkan di atas kayu salib, kami mau menghargai itu. Dan Engkau sudah berpesan supaya diadakan perjamuan Tuhan ini untuk mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Kami taat Tuhan, kami menghormati ini dalam nama Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu Melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan. pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Tubuh-Mu sudah dikorbankan, dirusak, dicacah, koyak di atas kayu salib. Bahkan sebelum naik ke kayu salib pun punggungmu sudah dirusakkan oleh kejahatan. Semua atas kerelaan-Mu. Tubuh yang dipecah-pecah,
diperuntukkan menjadi pengganti dari kami, menjadi syarat untuk mencapai kebenaran, sehingga kami beroleh jalan ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh-Mu. Mari saudara makan dengan segala hormat dalam nama Tuhan Yesus. Kudus tubuh-Mu, kudus darah-Mu. Pada malam ketika makan Paskah, Engkau berpesan kepada murid-murid-Mu, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menjadi pengampunan dosa bagi banyak orang. Tuhan, dari banyak orang yang beroleh pengampunan dosa, kami ada di antaranya. Dengan percaya, mari saudara minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh wadahnya. Sembah Dia, puji Dia. Berdoa mengucap syukur. 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 Ucapkan syukur saudara. Kami bersyukur. Syukur kepadamu, Hosana, glory syukur, syukur, Kau Gembala agung kami. Engkau berkata gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, itulah Engkau Tuhan. Syukur, syukur, puji namamu, puji, glory, kudus, 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 pengorbananmu yang dahsyat, yang tiada bandingannya. Oh la 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 barala ya mastikara la pata ya masikara la pa ya masikara la pa ya bakara la patara la. Ora la pa ya masikara la barala barala ya masikara la barala. Kudus kudus. Hosana hosana hosana. Kudus. Syukur puji namamu. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami merupakan perjalanan. Ketika kami lelah, kami butuh yang hijau-hijau. Terima kasih untuk tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tidak semua negara punya. Ada banyak negara gersang, tapi Engkau memberikan tanah air seperti ini. Kami mengucap syukur, ampuni kami kalau masih menggerutu. Tapi setiap kehijauan kami mau hisap dengan ucapan syukur. Karena di situ Engkau hadir dan menyejukkan jiwa kami. Ada air, ada tumbuhan. Begitu juga jiwa kami, Engkaulah tumbuhan sejati. Karena Engkau berkata, akulah pokok anggur. Maka kami berteduh, dan setelah berteduh di bawah Engkau, kami menjadi ranting-ranting-Mu yang berakar ke bawah dan berbuah. Terima kasih Gembala Agung kami. Bapak, inilah jemaat-Mu yang ada dalam ruangan ini, dari yang tua sampai anak-anak. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka. Jamah dengan kasih-Mu. Semuanya Tuhan, tidak ada yang luput. Engkau jamah dengan kasih pemeliharaan-Mu. Providensia Dei. Bahkan ketika jemaat-Mu berada dalam bahaya, masuk dalam lembah kelam pencobaan, Engkau beserta dengan jemaat-Mu Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang memberi kekuatan.
memberi kami keyakinan karena Engkau mengawal kami. Terima kasih, terima kasih. Yang berada dalam pergumulan Tuhan dan berseru kepadamu, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menolong. Bahkan ketika ada banyak orang jahat, roh-roh jahat di luar sana dengan mengutus banyak orang jahat dan mereka mengerumuni anak-anak-Mu, maka Tuhan Engkau justru menyediakan pesta, menyediakan hidangan yang membuat anak-anak-Mu bersuka-cita justru dalam bahaya. Karena itulah ketetapan-Mu yang luar biasa. Engkau berhak mengejek musuh-musuh. Engkau berhak mengolok-olokkan dari musuh-musuh gereja. Bapak, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat Kristen yang dianiaya di Nigeria, di Somalia, di Bangladesh, di Pakistan, di India, negara-negara miskin yang lain. Mereka sudah menderita dengan kekumuhan dan kemelaratan. Tetapi jemaat-Mu menjadi martir, banyak sekali, ribuan yang dikuburkan, banyak pastor yang menangis. Tetapi tidak ada satupun tumpahan darah yang sia-sia, karena martir pun adalah pilihan-Mu yang sudah mendahului dan sekarang berada di dekat mezbah-Mu di surga dan berhak untuk beroleh keadilan. Tetapi kami yang masih hidup terus memberitakan Injil-Mu, berdoa kepadamu, menyanyikan nyanyian-nyanyian cinta kepada Engkau. Husana, husana, husana. Terima kasih Bapa, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan sebagai tanda cinta kami kepada Gembala Agung di dalam nama Tuhan Yesus. Kau selamatkan dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau curahkan berkat penyertaan, kemenangan, kesembuhan, kejayaan, jalan keluar, dan pembelaan untuk jemaat ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Gembala Agung Tuhan Yesus, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin.